Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 230305502069. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan, di mana kasus yang saya ambil yaitu kasus pencegahan stunting di wilayah Puskesmas Nunkolo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama itu latar belakang masalah. Di wilayah Puskesmas Nunkolo, Toraja Utara, telah teridentifikasi permasalahan stunting yang cukup serius akibat praktik pemberian makanan bayi yang tidak tepat, rendahnya kualitas gizi ibu hamil, buruknya kondisi sanitasi lingkungan, serta pengaruh kuat dari faktor budaya dan kondisi ekonomi masyarakat adat Toraja. Nah, stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun pertama kehidupan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak yang terhambat, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas mereka di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kasus. Nah, tujuan dari kasus ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam peran ahli gizi dalam menurunkan angka stunting melalui intervensi gizi yang spesifik dan sensitif di tingkat pelayanan kesehatan primer. Intervensi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya lokal dan kondisi geografis wilayah Toraja yang unik. Sebagai ahli gizi profesional, kita bertanggung jawab tidak hanya memberikan edukasi gizi, tetapi juga merancang program intervensi yang kontekstual dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga yaitu data atau informasi, di mana berdasarkan data yang terkumpul, terdapat beberapa temuan yang mengkhawatirkan, yaitu yang pertama, prevalensi balita stunting di wilayah ini mencapai 35% dan merupakan angka yang sangat tinggi menurut WHO, dan juga angka ini jauh di atas target nasional. Kemudian yang kedua, sebanyak 28% ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis atau KEK yang menunjukkan status gizi ibu yang buruk bahkan sebelum kehamilan. Lebih memprihatinkan lagi, ASI eksklusif hanya diberikan oleh 45% ibu. Padahal ASI eksklusif merupakan fondasi penting untuk pertumbuhan optimal anak. Selain itu, praktik pemberian makanan pendamping ASI atau empasi dini terjadi pada 40% kasus, di mana makanan padat diberikan sebelum bayi berusia 6 bulan, yang dapat mengganggu sistem pencernaan bayi yang belum siap. Kemudian yang keempat yaitu analisis masalah. Setelah menganalisis data tersebut, teridentifikasi beberapa akar masalah utama. Yang pertama yaitu pantangan makanan. Terdapat tantangan serius terkait pola konsumsi makanan di masyarakat. Banyak keluarga yang belum memahami pentingnya gizi seimbang, terutama untuk ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya edukasi gizi, di mana tingkat pendidikan gizi masyarakat masih rendah sehingga pengetahuan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK masih minim. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi sanitasi yang terbatas, menyebabkan tingginya risiko infeksi dan penyakit yang dapat memperburuk status gizi anak. Kemudian yang keempat yaitu geografis pegunungan yang sulit dijangkau. Nah, faktor geografis Toraja yang berupa pegunungan menyulitkan akses masyarakat ke layanan kesehatan dan bahan pangan bergizi. Kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan tenaga gizi profesional membuat cakupan layanan konseling gizi menjadi tidak optimal. Kemudian yang kelima yaitu rekomendasi dan solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan multisektoral yang terkoordinasi. Yang pertama yaitu perlu dilakukan penguatan program edukasi dan penyuluhan gizi berbasis pangan lokal yang sesuai dengan budaya Toraja. Kemudian yang kedua, penting untuk memberikan pelatihan intensif kepada kader kesehatan dan tokoh masyarakat, termasuk Tomina atau dukun bayi tradisional, agar mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan praktik gizi yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu perlu dikembangkan kampanye gizi yang kreatif melalui berbagai media, termasuk acara adat dan kegiatan gereja untuk menjangkau masyarakat secara luas.
Kemudian yang keempat yaitu membangun kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pertanian untuk ketahanan pangan, PKK atau pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga untuk pemberdayaan perempuan, dan lembaga adat untuk dukungan budaya. Kemudian yang terakhir yaitu mengoptimalkan peran posyandu dengan memperkuat sistem bidan gizi tandem, di mana bidan dan ahli gizi ini bekerja sama secara intensif dalam memantau pertumbuhan anak dan memberikan konseling gizi kepada ibu hamil dan menyusui. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus terkait kasus stunting di Puskesmas Nunkolo, Toraja Utara. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.